Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 teman-teman. Teman-teman, saat ini cuaca mendung. Sebentar lagi kayaknya mau hujan. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa selalu bekerja, dilancarkan rezekinya. Pembahasan video kali ini bahas sejarah Majapahit sampai ke pembentukan Patih Lampi, teman-teman. Tetapi di video kali ini kita flashback ke belakang sebentar, yaitu ketika masa awal-awal berdirinya Majapahit, yaitu dimana ketika Kublai Khan, raja atau kaisar dari Mongol, mengirimkan utusannya ke Singasari untuk menuntut ketundukan Singasari terhadap pemerintahan Mongol. Peristiwa ini terjadi tahun 1289, teman-teman. Mendengar ada utusan dari Mongol yang menuntut untuk ketundukan Singasari, maka Prabu Kertanegara sangat marah sekali dan tidak terima bahwa negara yang dibangunnya, yang diharapkan menjadi penguasa atau mempersatukan di antara, dituntut untuk tunduk terhadap pemerintahan Mongol. Oleh karena itu, utusan dari Mongol itu dilukai dan dipotong kupingnya oleh Prabu Kertanegara. Kemudian disuruh pulang kembali ke Mongol. Teman-teman, pada tahun itu, yaitu tahun 1289, itu adalah masa di mana gencar-gencarnya Prabu Kartajaya itu mengirimkan pasukan-pasukan ke luar daerah untuk mempersatukan Nusantara, untuk melakukan penaklukan di wilayah terutama di Malaka dan Darmasraya, Melayu. Teman-teman, operasi yang dilakukan oleh Prabu Kertanegara ini dikenal dengan sebutan ekspedisi Pamelayu. Ketika tahun 1292 itu Prabu Kertanegara mengirimkan pasukan untuk mengawal Arca Amukapasa yang akan dikirim ke Darmasraya. Dan di saat itulah istana Singasari itu dalam keadaan kosong, dan kesempatan ini digunakan oleh Jayakatwang yang memang telah lama ingin memberontak. Dan pemberontakan Jayakatwang yang terjadi tahun 1292 ini membuahkan hasil. Prabu Kertanegara dan Singasari berhasil ditaklukkan dan runtuh. Prabu Kertanegara dan keluarga terbunuh dalam peristiwa ini. Tetapi keempat putri dari Prabu Kertanegara bisa selamat, lolos. Dan juga salah satu mantu dari Prabu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, itu berhasil selamat dan melarikan diri ke Sumenep. Sementara itu di Mongol pada akhir tahun 1292 itu utusan yang dulunya dipotong telinganya oleh Prabu Kertanegara itu telah sampai di Mongol dan melaporkan apa yang terjadi di Jawa. Perlakuan yang didapatkan utusan dari Mongol itu dilaporkan semuanya kepada Kublai Khan. Melihat hal itu, Kublai Khan, kaisar Mongol itu memang benar-benar sangat marah sekali, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Raja Jawa. Kemudian mengirimkan pasukan yang berjumlah 20.000 orang lebih ke tanah Jawa untuk melakukan serangan atau penaklukan terhadap Pulau Jawa.
20.000 pasukan yang dikepalai oleh 3 orang jenderal dan membawa 1.000 kapal, dan juga membawa perbekalan yang kira-kira itu sampai untuk kebutuhan selama setahun. Teman-teman, pasukan Mongol yang dipimpin oleh 3 jenderal itu adalah, yang pertama adalah Jenderal Sibi, yang kedua adalah Jenderal Ikimese, dan yang ketiga adalah Jenderal Gausing. Teman-teman, ketiga jenderal ini dalam peristiwa kekalahannya melawan Majapahit, kemudian melarikan diri untuk pulang ke Mongol, itu ketiganya mencatat strategi yang dipakai oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan tentara pasukan Mongol. Teman-teman, pada tahun 1293 itu adalah tepat setahun setelah runtuhnya Singasari. Itu pasukan yang dari Mongol itu tiba di pelabuhan Tuban, dan kedatangan pasukan Mongol ini sudah diketahui oleh Raden Wijaya. Oleh karena itu Raden Wijaya menunggu atau menemui tentara pasukan dari Mongol ini di Tuban, kemudian menceritakan bahwa Prabu Kartanegara yang telah melukai tentara Mongol, utusan dari Mongol, itu telah binasa, teman-teman, telah meninggal dunia, dan sekarang itu di Kediri, Singasari sudah runtuh oleh Kediri. Ketika orang Mongol itu merasa bingung karena orang yang akan diserang telah meninggal dunia, ketika itulah Raden Wijaya itu mengusulkan untuk sebuah persekutuan yang intinya Raden Wijaya itu akan menyerahkan diri, akan tunduk terhadap Mongol kalau dibantu untuk membalaskan dendam terhadap Kediri atau Jayakatwang. Teman-teman, peristiwa itu memang terjadi. Kemudian tentara Mongol dan pasukan dari Raden Wijaya itu bergerak menuju ke Kediri dan menyerang Kediri. Pertarungan berhari-hari dengan sengitnya, teman-teman. Memang pada akhirnya Kediri bisa takluk dan Jayakatwang menyerahkan diri kepada Raden Wijaya dan tentara Mongol, teman-teman. Tetapi setelah itu Raden Wijaya dan pasukannya berbalik menyerang Mongol kembali dengan siasat teknik perang gerilya, teman-teman, yaitu perang secara diam-diam, dan dilaksanakan penyerangan itu di tengah malam. Serangan yang tak terduga dari Raden Wijaya dan juga kondisi alam yang tidak mendukung oleh tentara Mongol itu menyebabkan kekalahan besar terjadi terhadap Mongol. Tidak mau terjebak di Pulau Jawa dan mati di Pulau Jawa, pada akhirnya ketiga jenderal ini memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke Mongol. Setelah itu Raden Wijaya kemudian naik tahta dan menjadi raja di Majapahit. Majapahit yang tadinya hanya tanah perdikan sekarang menjadi sebuah kerajaan dari tahun 1293, teman-teman. Kekuasaan Raden Wijaya itu sampai pada tahun 1309. Setelah itu Raden Wijaya meninggal dan digantikan oleh putranya dari Putra Selir, yaitu Dyah Petak. Teman-teman, cerita episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa memberi banyak, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan kita, teman-teman. Jangan sungkan teman-teman untuk berinteraksi dengan saya, Lancaneru, melalui kolom komentar, dan jangan lupa juga
untuk dukung terus channel Lancaneru dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.